Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kesempatan ini akan membicarakan mengenai pembagian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah nabawiyah ini terbagi berdasarkan kepada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada 3 bagian. Jadi nanti ada 2 sebetulnya pembagian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berdasarkan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nanti berdasarkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sekarang kita bicarakan ini adalah pembagian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terbagi kepada yang pertama itu adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nubuwah, ya. Jadi sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nubuwah, sebelum kenabian, sebelum kerasulan. Jadi begitu Rasulullah, ya, sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul. Nah, ini perjalanan hidupnya itu ke belakang, ya. Mulai nanti termasuk di dalamnya adalah sejarah hidup Rasulullah SAW ini sebelum kenabian, ya. Bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir, ya. Ada dibicarakan juga dalam periode ini, ya. Jadi yang pertama sejarah hidup Nabi SAW sebelum nubuwah atau kenabian atau kerasulan. Jadi sejarah hidup Nabi SAW sebelum kenabian, dari kelahiran sampai diutus menjadi Rasulullah SAW, periode ini berlangsung selama 40 tahun. Periode ini meliputi keadaan bangsa Arab, ya, keadaan bangsa Arab dan Jazirah Arab sebelum kerasulan Nabi SAW. Peristiwa-peristiwa yang berlaku, ya, di Makkah Al-Mukarramah dan pembinaan kembali Al-Baitul Atiq, Ka'bah, Baitullah. Jadi Baitullah ini pada zaman atau masa Rasulullah ini masih remaja, ini dibina kembali, dibangun kembali, ya, sehingga nanti Rasulullah itu diberi gelar dengan Al-Amin, ya. Ya, di situ para kabilah Arab tengah membangun Ka'bah kembali, ya, Baitullah. Jadi Baitullah dibangun kembali. Setelah selesai, mereka bingung siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad, ya. Akhirnya diputuskanlah, ya. Akhirnya Rasulullah lah yang meletakkan Hajarul Aswad. Tapi ketika itu Rasulullah belum diutus menjadi Rasul, ya. Dan peristiwa yang berlaku yang berkaitan dengan diri Nabi SAW sebelum kerasulan, ya, seperti kelahiran Rasulullah SAW, ya, kelahiran Nabi. Kemudian setelah lahir Nabi lahir, siapa yang menyusukan Nabi, ya, ada persusuan, ya. Jadi ada persusuan Nabi SAW, ada ibu susunya, ya, ibu susu dan saudara susu, ya, saudara persusuan, ya. Nabi SAW ini disusukan oleh 2 orang, ya. Dan juga dalam masa persusuan itu malaikat Jibril telah membelah dada Nabi SAW, ya. Sehingga dikembalikan, karena peristiwa tersebut ibu persusuannya mengembalikannya kepada ibunda Nabi SAW, ya. Takut terjadi apa-apa, ya. Kemudian kehidupan Nabi SAW dari masa kanak-kanak, remaja sampai umur 40 tahun. Termasuk ketika umur 40 tahun Nabi SAW menikah dengan
Siti Khadijah Ummul Mukminin ya, radhiyallahu anha, dan amal-amal dilakukan oleh Nabi SAW pada masa tersebut ya. Jadi apabila dibandingkan periode ini ya, periode sebelum kerasulan ini termasuk periode yang singkat atau sedikit perkara-perkara yang bisa diambil pelajaran mengenai sirah Nabi SAW dibandingkan dengan nanti periode yang kedua, yaitu sejarah hidup Nabi SAW dari kerasulan ya, sampai hijrah dan bahkan sampai wafat nanti yang ketiga ya. Jadi ada 3 periode. Periode yang pertama itu dari sejak kelahiran Nabi SAW sampai diutus menjadi Rasul. Periode yang kedua dari kerasulan sampai hijrah ke Madinah. Periode ketiga ya, sejak hijrah ya, sampai di Madinah sampai baginda wafat, sampai Nabi SAW wafat menghadap Allah. Kita yang bagian kedua ini sejarah hidup Nabi SAW dari kerasulan sampai hijrah. Ya. Rasulullah ini diutus menjadi Rasul, jadi Rasulullah SAW, dan dakwahnya sejak kerasulan dan turunnya wahyu Al-Quran. Jadi Rasulullah ini diutus dengan turunnya surah yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Ini surah ke-96. Surah Al-Alaq ya, di Gua Hira ya. Pada masa itu Rasulullah sedang bertahannuts, beribadah ya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW, Iqra ya, mana biqari, sampai itu dipegang dari belakang gitu ya, dipeluk dari belakang, Iqra Allah. Bayangkan siapa yang pernah umroh di Gua Hira itu di atas ya, di atas gunung tuh, di atas naik. Saya nggak kuat naik, diminta waktu itu supaya naik, saya nggak mau karena kaki saya nggak kuat ya. Sudah naik ke atas, tinggi sekali ya. Jadi bayangkan sendiri, seorang diri, tiba-tiba ada yang meluk dari belakang mengatakan Iqra sampai 3 kali ya. Iqra mana biqari, kata Rasulullah. Aku nggak bisa baca karena memang Rasulullah ini ummi ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Iqra sampai 3 kali. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ya, sampai malam ya'lam ya. Jadi periode kedua ini mulai dari diutus hingga hijrahnya Nabi SAW ke Madinah ya, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Dikejar-kejar sama kafir Makkah, kafir Quraisy ya. Kejar-kejar ya, sampai berhenti dulu di suatu gua ya. Periode ini berlangsung selama 13 tahun ya. Jadi periode Makkah juga disebutkan ya. Jadi sejak Rasulullah diutus menjadi Rasul sampai Rasulullah hijrah. Jadi periode ini disebutkan periode Makkah. Yaitu periode pembinaan dan dakwah ya. Jadi mulai membina jamaah ya. Rasulullah berdakwah. Dalam periode ini Al-Quran turun ya. Jadi sejak turunnya Al-Quran surat Al-Alaq tadi, surat ayat 1 sampai 5 ya, turunlah perlahan-lahan yang berangsur-angsur ya. Ya, kemudian ini ayat-ayat ini adalah untuk mengokohkan atau menguatkan dalil-dalil mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, menolak kesyirikan dan ajakan musyrikin Makkah ya. Penetapan hari kebangkitan, berkumpul di mahsyar, dan balasan di akhirat dengan al-jannah atau an-nar. Kemudian dalam periode ini juga ada dakwah kepada akhlak mulia. Jadi Rasulullah ini dakwah bilhal, menunjukkan akhlakul karimah. Ya, bayangkan ada seorang Yahudi yang setiap hari melempar Rasulullah dengan kotoran unta ya. Bukan dibalas oleh Rasulullah.
Ya, kalau orang lain mungkin membalas ya. Jadi contohlah akhlak Rasulullah ya. Berapa kali Rasulullah disakiti tidak pernah membalas ya. Tadi balas dengan kebaikan. Akhirnya Yahudi tersebut masuk Islam ya. Dan mencegah perbuatan buruk ya. Jadi mencegah perbuatan buruk, tunjukkan akhlak-akhlak mulia dan mencegah perbuatan buruk. Pada periode Makkah ini mula-mula terjadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara perorangan ya, satu demi satu kaum du'afa wal masakin masuk Islam. Jadi dari awal-awal Islam itu pemeluk Islam itu adalah du'afa wal masakin, orang-orang lemah dan miskin ya. Kemudian terjadi juga dakwah secara terang-terangan di periode Makkah ini. Kemudian bagaimana posisi kaum musyrikin ya, musyrik Makkah atau kafir Makkah ini ya. Mereka ini merasa hebat, punya harta benda yang banyak. Sementara pengikut Rasulullah ini orang-orang du'afa wal masakin. Mereka disiksa ya, dianiaya oleh orang-orang kafir musyrik Makkah ini ya. Bagaimana kita lihat kesabaran para mukmin ya, para mukminin, sahabat-sahabat Rasulullah seperti Bilal bin Rabah ya. Bayangkan Bilal bin Rabah ya, muadzinnya Rasulullah disiksa oleh mereka, ditimpa batu dadanya ya, di padang pasir dibuka bajunya. Bayangkan kita aja nggak usah baju, kaki kita aja jungkat jangkit kalau tidak pakai sendal di padang pasir ya. Ini badan Bilal bin Rabah yang dibaringkan ditimpa batu ya, batu besar di dadanya. Bukan malah menjadi kafir, kata Bilal, ahad. Maksudnya Allahu ahad. Bukan jera, malah beriman ya. Penganiayaan dan siksaan yang mereka terima dari kafir Makkah ya, kemudian mereka hijrah ke Habasyah ya, para mukmin. Kemudian ketika Rasulullah ketahuan mau hijrah ke Madinah, para kafir Makkah ini akhirnya mengepung rumah Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah SAW ya. Jadi Bani Hashim ini berkumpul ya untuk yang kafir. Bani Hashim yang kafir ini berkumpul untuk membunuh Rasulullah SAW ya. Ketika itu, malam itu Rasulullah dan Abu Bakar hendak hijrah. Jadi Rasulullah meminta sahabat Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Ya, pada malam itu akhirnya Rasulullah dengan izin Allah keluar sambil Rasulullah itu memegang tanah pasir ya. Ya, keluar dengan membaca surat Yasin ya. Awal-awal surat Yasin ya. Wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim, dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda fa ghasyanu fa hum la yubsirun. Di tanah itu para yang ingin membunuh Nabi ini, orang-orangnya itu ada di depan rumahnya itu. Tertidur mereka tuh, kepalanya itu diusap-usap sama Nabi dengan tanah ya. Artinya ini cara menghinakan orang ya. Jadi terhina ya. Tertidur kepalanya banyak tanah gitu ya. Nggak melihat mereka Rasulullah telah keluar ya. Besok paginya mereka sibuk ya, mana Muhammad ya. Karena kepala mereka kepala mereka penuh dengan tanah gitu ya. Di sebagian orang mengatakan Muhammad udah keluar, kamu tertidur, ya di kepalamu tuh banyak tanah gitu ya. Jadi Nabi SAW itu dihadapkan kepada kabilah-kabilah itu ya, karena mereka tidak mau membunuh seorang Nabi ya, Rasulullah SAW, karena mereka akan menghadapi seluruh kabilah. Jadi orang-orang dari masing-masing kabilah yang kafir ini berkumpul ingin membunuh Nabi SAW. Dalam periode Makkah ini juga terjadi peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj Nabi SAW ya, dibawa oleh malaikat Jibril untuk menerima perintah sholat. Dan dalam peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj ini banyak
terjadi peristiwa-peristiwa ya. Sebelum Rasulullah naik ke langit atau sebelum memulai perjalanan Al-Isra, Malaikat Jibril sekali lagi telah membelah dada Nabi SAW ya. Jadi sebelum berangkat Isra dulu ya. Jadi sebelum mulai berangkat, Malaikat Jibril datang dan membelah dada Nabi SAW. Kemudian dia lihat jantung ya, dadanya dibelah, jantungnya dibersihkan dari alak ya, dari darah-darah yang bagian-bagian seton. Kemudian kolbu ya, jantung ini kolbu. Kemudian kolbu Rasulullah ini diisi dengan al-hikmah ya. Ini bisa dilihat di dalam Sahih Muslim ya, dan Sahih Al-Bukhari. Jadi kemudian setelah dibelah, berangkatlah Rasulullah Al-Isra dulu ke Baitul Muqaddas, dari Baitul Muqaddas naik ke langit ya. Dan dalam peristiwa naiknya Rasulullah ke langit ini ya, sebelum masuk ke langit juga ada peristiwa yang berlaku ya. Setelah masuk ke langit 1 sampai ke langit 7 juga ada peristiwa-peristiwa yang berlaku ya. Dan siapa-siapa yang dijumpai oleh Nabi SAW pada masing-masing langit ya. Kemudian juga bagaimana peristiwa yang terjadi ketika Nabi SAW telah menerima perintah sholat wajib yang pada awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu sholat. Ini atas saran Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian peristiwa Bai'at Al-Aqabah yang pertama dan kedua, dan juga akhirnya Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar pada lalu ke Madinah. Ini periode Makkah bagian kedua ya. Bagian ketiga dari Sirah Nabawiyah yang berdasarkan perjalanan hidup Nabi SAW adalah perjalanan hidup Nabi SAW dari hijrah sehingga Nabi SAW wafat ya. Jadi kehidupan Nabi SAW di Madinah dimulai dari sampainya Nabi SAW di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah ya. 12 Rabiul Awal ini bulan kelahirannya Nabi SAW ya. Sehingga wafatnya juga pada 12 Rabiul Awal tahun 11 hijrah ya. Jadi sampainya 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, wafatnya Nabi SAW juga 12 Rabiul Awal tahun 11 hijrah. Jadi total periode ini adalah 10 tahun, disebut dengan periode Madinah. Di masa ini terjadi pembinaan para sahabat ya. Sahabat-sahabat yang telah masuk Islam dibina dengan baik dan benar oleh Rasulullah SAW ya, dan diajak berjihad dalam peperangan untuk menundukkan kafir musyrik, untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan penyebaran dakwah. Jadi karakteristik umumnya periode ini adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan peperangan menaklukkan atau menundukkan kafir musyrik supaya patuh dan taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Dan peperangan tersebut sampai berjumlah 30 peperangan ya. Brigade dan utusan dakwah lebih dari 70 brigade dan utusan ya. Sehingga Islam itu berkembang dan menyebar dan merata ke seluruh jazirah Arab ya. Demikian juga ya, dalam periode ini banyak perkara yang bisa dipelajari dari Sirah Nabawiyah, termasuk bagaimana Nabi SAW melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan membentuk masyarakat majemuk muslim dan non-muslim. Juga adanya wahyu yang turun mengenai hukum ibadah dan organisasi, administrasi, politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, sehingga terbentuklah masyarakat majemuk yang dibentuk oleh Nabi SAW. Di bagaimana Nabi memperlakukan non-muslim juga berlaku pada zaman ini ya, pada periode ini. Itulah pembagian
sirah nabawiyah berdasarkan perjalanan hidup Nabi SAW. Selanjutnya kita akan sambung nanti mengenai sirah nabawiyah berdasarkan pribadi atau diri Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.